Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Aprensia Tamrin, Prodi Pendidikan Jasmani kelas A1, Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata perkuliahan Peta Konsep Sosiologi dan Antropologi. Yang pertama itu pengertian dan sejarah perkembangan. Pengertian dan sejarah perkembangan sosiologi dan antropologi. Pengertian dari sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Antropologi yaitu suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia baik dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Sejarah perkembangan sosiologi. Awal mula perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadinya sepanjang abad 19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian dan para pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyatnya di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Antropologi dalam sejarah lahirnya perkembangan ilmu tersebut melalui suatu tahapan panjang. Koijaningrat memaparkan bahwa lembaga-lembaga antropologi, etnologi merupakan awal lahirnya antropologi. Pendidikan sebagai proses majemuk, di mana melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam metransformasi kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dan satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendekatan teori kebudayaan dan implikasinya ada 3 teori kebudayaan, yaitu 1. Pandangan superorganis, di mana kebudayaan merupakan realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individualnya, dan kebudayaan punya hukum-hukumnya sendiri. Pandangan superorganis mempunyai implikasi terhadap pendidikan, yaitu pendidikan merupakan sebuah proses melalui mana kebudayaan mengontrol orang dan membentuknya dengan tujuan kebudayaan. Pandangan kaum konseptualis, mereka mengatakan bahwa kebudayaan adalah konsep atau konstruk seorang antropolog. Yang ketiga, setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya sendiri, oleh karena itulah muncul budaya-budaya yang berbeda yang memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan beraneka ragam struktur sosial yang tumbuh dan berkembang. Kemudian hal-hal yang memengaruhi struktur sosial adalah keadaan geografis, mata pencarian pembangunan. Konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan 2 kontribusi fundamental bagi kehidupan. Pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Dan kedua, memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Materi berikutnya, agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Terdapat sejumlah agen sosialisasi, yaitu yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna untuk perkembangan dan kemajuan hidup manusia adalah anggota keluarga sendiri. Yang kedua adalah teman sepermainan. Kelompok bermain ini lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian anak, karena melalui teman bermain ini, anak mulai mengetahui mengenai harga diri, citra diri, dan hasrat pribadinya. Yang ketiga adalah sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini, anak akan menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda, dan bahkan bertentangan dengan nilai yang dianut dalam keluarga. Yang keempat adalah media massa. Media massa sebagai sarana dalam proses sosialisasi, karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan
manusia, dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan. Model sosialisasi. Model sosialisasi yang dimaksud yaitu pola asuh anak. Pola asuh dalam keluarga adalah proses mendidik anak dari kelahiran hingga memasuki usia dewasa. Pola asuh demokratis ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak, namun tetap dengan bimbingan dan arahan yang sesuai. Yang berikut adalah konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Dalam perkembangannya, teori perubahan sosial dan budaya terbagi lagi dalam berbagai macam konsep. Adapun beberapa konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial dan budaya tersebut. Yang pertama itu teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Yang kedua adalah teori evolusioner. Teori evolusioner adalah teori yang percaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah teori non-evolusioner. Teori yang satu ini juga masih mengandalkan beberapa poin dari teori revolusioner. Hanya saja terdapat beberapa perubahan akibat perbedaan itu. Yang selanjutnya adalah dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Yang pertama, dampak positif. Ya, kita tahu dampak positif itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses belajar mengajar lebih mudah, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya. Fasilitas dalam pembelajaran lebih modern, siswa lebih inovatif dan kreatif melalui dampak positif. Yang kedua adalah dampak negatif. Dampak negatif itu menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa, dan adanya pornografi di kalangan pendidikan. Kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang diinternalisasi warga sekolah sehingga mempengaruhi hubungan sejawat dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Berikut cara-cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya dan membangun kultur kelas atau sekolah yang kondusif bagi pendidikan nilai di sekolah. Yang pertama, kita akan menghadapi masalah atau problem solving. Murid diajak berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah konkret. Yang kedua, reflective thinking atau critical thinking. Murid secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, dinamika kelompok atau grup dinamik. Murid banyak dilibatkan dalam kerja kelompok secara kontinu untuk mengerjakan suatu proyek kelompok. Yang keempat, membangun suatu komunitas. Yang selanjutnya adalah pendidikan multikultural, di mana pendidikan multikultural yaitu suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh, mengkritisi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar. Selanjutnya adalah fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keragaman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Selanjutnya adalah pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia antara lain SDM atau sumber daya manusia, seringnya
terjadi perubahan kurikulum dan keterbatasan dana. Solusi dari masalah yang terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampaknya terhadap siswa dan tenaga pengajar yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan dengan tepat. Sekian dari apa yang saya berikan tentang pemahaman sosiologi dan antropologi. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.